Shalom jemaat pemenang GBI Pasir Koja yang dikasih Tuhan. Apa kabar Anda? Jemaat KU1, KU2, KU3, KU4, dan jemaat GSG maupun jemaat Bansel dan jemaat SCC yang luar biasa. Saya percaya ini adalah minggu-minggu yang luar biasa. Kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember, dan saya percaya dengan semangat new normal kita akan melihat perkara yang ajaib melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam hari-hari ini. Saudara-saudara, jika ingin mendapatkan info terbaru tentang GBI Pasir Koja dan kegiatannya, Anda bisa mengakses di web maupun IG kegiatan GBI Pasir Koja yang tertera di layar. Juga bagi saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa atau info-info kesehatan, kebutuhan pangan maupun konseling, Anda juga bisa menghubungi di hotline berikut. Mari saudara-saudara, kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, dan kita bisa memberikan pujian dan mendengar firman dan mendapatkan rema dari hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan yang sudah menjadikan hari yang luar biasa. Dan kami bersyukur buat Ko Simon yang akan membagikan firman, dan kami percaya setiap firman yang dibagikan Engkau yang inspirasikan dengan luar biasa, dan kami mau siapkan hati kami mempunyai kesadaran, kami mau mempersiapkan semua ruangan kami dimanapun kami berada, Tuhan yang boleh menjamah, menguduskan bahkan seluruh area yang mendengar firman-Mu yang disiarkan melalui online ini. Tuhan boleh merasakan kuasa Tuhan. Dan mari Yesus, mari Tuhan, ubahkan hati dan pikiran kami, bukan cuma kami mendengar Tuhan. Kami boleh punya satu kesadaran untuk kami boleh melakukan setiap langkah yang Tuhan share pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengerti Tuhan tujuan-tujuan-Mu Tuhan. Yesus yang sudah hadir di bumi Tuhan saat Natal ribuan tahun yang lalu Tuhan. Kami percaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar kuasa Tuhan yang melampaui segala akal itu Tuhan boleh mengalir dalam roh, jiwa, tubuh, dan pikiran kami. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, dan semua keluarga kami untuk menerima berkat Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua dalam kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Dia, menyembah Dia, bersyukur padanya karena Dia telah hadir dalam kehidupan kita, menyelamatkan kita. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang
segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita memasuki minggu kedua bulan Desember. Kita akan membahas tujuan Kristus lahir ke dunia. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau hadir di tengah kami bersama dengan hamba-Mu di tempat ini, maupun Tuhan hadir di rumah setiap jemaat pada hari ini. Biarlah damai Natal, sukacita Natal kami terima ketika firman-Mu diberitakan. Urapi hamba-Mu, talulah perkataan-Mu pada mulutnya, urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat di Lukas 1 ayat 67 sampai ayat yang ke-75. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Demikian firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia dinubuatkan oleh pujian Zakaria. Ya, Zakaria ini adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Ya, ketika anaknya lahir maka dia bernubuat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dia bernubuat. Nah, di sini dikatakan bahwa terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umat-Nya. Jadi tujuan pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus hadir di tengah kita adalah Allah melawat umat-Nya. Allah tinggal di tengah-tengah kita. Ya, kalau selama ini saudaraku, Allah begitu jauh, ya, apalagi ketika zaman Musa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berjumpa, ya, dengan Allah, seperti Musa, Abraham, dan hamba-hamba Tuhan besar lainnya. Tetapi saudaraku, ketika Yesus hadir maka dikatakan firman itu telah menjadi manusia, turun di tengah-tengah kita. Ya, firman itu saudaraku menjadi daging. Ya, dia tinggal di tengah kita, dia hadir, bisa disentuh. Dan saudaraku, kenapa Yesus hadir? Untuk menunjukkan Bapa itu yang sesungguhnya. Karena selama ini telah diselewengkan oleh orang Farisi dan orang ahli Taurat, ya, firman Allah telah diselewengkan, sehingga
hubungan Allah dengan manusia menjadi hukum Taurat, saudaraku, dan hukum-hukum lain yang terus dirinci, sehingga akhirnya manusia telah kehilangan yang terpenting dalam hidup ini adalah hubungan. Nah, Yesus hadir untuk menunjukkan kepada kita siapa Bapa sesungguhnya, kasihnya, kuasanya, kelembutannya, saudaraku, otoritasnya, wibawanya, itu dinyatakan kepada kita, sehingga ketika orang melihat Yesus, orang melihat Bapa. Itu tujuan yang pertama. Ya, tujuan yang kedua di sini dikatakan ia membawa kelepasan. Ya, di sini diulangi beberapa kali, saudaraku. Ayat 68 membawa kelepasan baginya, ayat 71 untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Jadi kehadiran Yesus di tengah kita, tujuan kedua adalah melepaskan kita dari apa? Dari dosa, dari ketakutan akan maut, saudaraku. Kenapa? Yesus datang untuk melepaskan kita dari segala yang menekan hidup kita. Ya, saudaraku, dengan kehadiran Kristus dan kematiannya di kayu salib, kita dibebaskan dari rasa takut, dari maut, saudaraku. Kita dibebaskan, saudaraku, dari tekanan, ya, ketakutan akan maut. Kehadiran Kristus membebaskan kita dari sakit penyakit, ya, penderitaan dan akibat-akibat dosa. Ya, seorang penulis mengatakan bahwa Yesus datang untuk mati. Itulah tujuan utamanya Yesus. Dia lahir untuk apa? Untuk mati. Supaya melalui kematian Kristus itu, saudaraku, kita bisa mengalami kelepasan yang sempurna daripadanya. Yang ketiga, saudaraku, untuk apakah Yesus hadir di tengah kita adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidupnya. Melalui karya Kristus di kayu salib, saudaraku, keindahan ibadah itu dikembalikan. Ibadah yang menjadi tata cara, ibadah yang menjadi hanya sekedar kegiatan fisikal, itu dikembalikan lagi kepada keindahan hubungan. Ya, sehingga di sini kan kita bisa beribadah tanpa rasa takut. Ya, ibadah selama ini dipenuhi dengan ketakutan, saudaraku. Orang pergi ibadah takutan. Tetapi ketika, saudaraku, melalui Kristus di kayu salib, ketika tirai bait suci itu terbelah, saudaraku, orang bisa berani menghampiri tahta kasih karunia Allah karena karya Kristus, karena darah Kristus kita dibenarkan, karena darah Kristus kita dikuduskan, karena darah Kristus, saudaraku, kita bisa menghampiri Dia dengan berani. Bukan karena kebenaran diri kita, tetapi karena kebenaran yang berasal daripadanya. Nah, tiga tujuan inilah, saudaraku, yang menjadi tujuan utama dari mengapa Yesus harus hadir di tengah kita. Kalau saudara mengerti ini, saudaraku, maka tidak ada jalan lain bahwa Yesus harus hadir. Yesus harus hadir sebagai manusia. Karena tanpa kehadiran Kristus, maka tidak ada keselamatan. Tidak ada jalan keluar bagi manusia. Natal adalah berita baik. Beritakanlah itu, saudaraku. Beritakanlah kepada teman-teman, kepada saudara kita, rekan-rekan, sahabat-sahabat kita, bahwa melalui kedatangan Kristus, saudara dan saudara saya dibebaskan dari rasa takut, dibebaskan dari maut, saudaraku. Bisa mengenal Allah yang sesungguhnya dan bisa beribadah tanpa rasa takut. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus, tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih kembali kami bisa menikmati perjamuan kudus melalui kuasa darah Yesus dan melalui tubuh-Mu yang dicabik-cabikan, kami bisa dipulihkan, disembuhkan dan menerima pengampunan. Kami mau terima perjamuan kudus saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, anggur dan roti yang saudara sediakan, angkat roti di atas kepala saudara dan dengarkanlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama mengalirnya roti dan anggur dalam tubuh saudara, terimalah penyucian oleh darah Yesus. Terimalah pengampunan dosa, terimalah kelepasan dari ikatan sakit penyakit, terimalah pemulihan dalam seluruh kehidupan saudara, terimalah damai sejahtera yang melampaui segala akal yang memelihara saudara sepanjang minggu ini ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja, dan seluruh cabang-cabang yang ada di kota Bandung dan sekitarnya. Setiap bulan Desember dan di akhir Desember tahun 2020, kita memperingati Natal bersama-sama. Tuhan Yesus telah melakukan misi yang mengagumkan bagi penyelamatan umat manusia, membawakan dirinya sendiri ke dalam dunia ini dan menyediakan keselamatan bagi semua manusia. Peristiwa yang terjadi di sebuah kampung kecil Bethlehem 2000-an tahun yang lalu masih segar di ingatan kita bahwa Allah berinkarnasi melalui peristiwa Natal, yakni satu, berita kelahiran Yesus terbit dari kampung Nazaret. Dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Melalui malaikat Gabriel, pesan kunjungan Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Terjadi di dalam diri seorang perawan bernama Maria di sebuah kampung kecil Nazaret. Sehingga dari Nazaret inilah tersebar berita bahwa akan lahir sang juru selamat manusia di kota Daud yang bernama Bethlehem, seperti yang tertulis di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Yang kedua, apa tujuan kelahiran Yesus ke dunia? Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan ayat 75. Terpujilah Tuhan, sebab melalui kehadirannya ia melawat umat manusia dan kelak membawa kelepasan bagi yang percaya kepadanya, bagi Tuhan dan juru selamat pribadi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dalam naungan maut, untuk mengarahkan langkah kehidupan manusia kepada keselamatan yang kekal. Yang ketiga, blessing of the light, tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15. Berkat malam kudus, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi manusia yang berada di dalam kegelapan. Sinar kemuliaannya mengusir kegelapan. Terang besar turun bersama bala tentara sorga. Para malaikat menyapa gembala-gembala di padang Efrata dengan sapaan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang keempat, Christmas at heart, terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Peristiwa kelahiran Kristus Tuhan di hati manusia merupakan sejarah kehidupan baru yang sangat penting dalam perjalanan di dalam dunia. Natal bukan sekedar mengentaskan aksesoris baru atau menggunakan hal-hal atau perlengkapan yang baru, tetapi memperbaharui palungan hati manusia untuk menyambut datangnya hari baru di dalam memperingati Natal. Bukan foya-foya. Apalagi memamerkan kesombongan materi sebagai harga diri
yang kurang menunjukkan nilai-nilai kerendahan hati seperti yang Yesus Kristus teladankan buat kita. Sambutlah Natal tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 dengan keprihatinan yang mendalam. Namun terus berdoa dengan fokus memohon belas kasih Kristus atas gereja-gerejanya. Usaha bangsa Indonesia untuk terlepas dari himpitan krisis ekonomi. Dan juga berharap pemerintah Republik Indonesia bebas dari diskriminasi dan aktivitas kelompok-kelompok intoleransi. Namun tetap bersyukur dan berterima kasih atas kasih Allah yang besar bagi tegaknya NKRI, perkembangan kemajuan bangsa dan kesatuan tubuh Kristus di dalam gereja-gereja di seluruh Indonesia. Selamat Hari Natal, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, tanggal 25 Desember tahun 2020. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2021. Dengan tema kita di tahun 2021, GBI Pasir Koja tetap menuai di tengah badai. Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh jemaat dimanapun engkau berada. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan yang sehat ya. Berjumpa kembali dengan saya, Marsyalin Tanusawijaya, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah offline, Minggu 13 Desember 2020. Cabang Taman Mimosa pukul 9 pagi dan Jalan Pasir Koja nomor 39 pukul 10 pagi. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi jangan lupa pakai masker ya. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Perjamuan kudus masih dilaksanakan secara online. Hai adik-adik, yuk hari ini jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu online di akun YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini adalah Natal yang istimewa. Adik-adik juga bisa mengerjakan aktivitas online dan mengirimkan fotonya ke guru Abi masing-masing maksimal pukul 5 sore hari ini ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wanita yang dikasihi Allah, mari bersama beribadah di ibadah online Selasa 15 Desember 2020 pukul 5 sore di akun YouTube GBI Pasko 39 bersama Ibu Dr. Hana Gunawan dengan tema Nama Yesus Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa malam, mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Halo anak-anak muda, apa kabar? Meskipun ibadah kita masih online, tapi kita harus tetap antusias mengikuti ibadah Link Youth. Ibadah Youth akan tetap diadakan secara online pada hari Sabtu pukul 5 sore setiap bulannya. Minggu 1 dan 3, ibadah online akan ditayangkan dalam video di channel YouTube Link Youth GBI Pasir Koja. Sedangkan minggu 2, 4, dan 5, ibadah online akan diadakan melalui media online Zoom. Link ibadah dalam YouTube maupun Zoom akan dibagikan pada H-1. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta 39 News, Renungan Harian Mitra Sejati dan Abi Mission masih tetap hadir dalam bentuk digital. Untuk edisi Desember 2020 dapat dibaca dan di-download di website GBI Pasko dan Instagram. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1.
selamat kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan website GBI Pasko. Saya, Marshalin Tanusawijaya, mewakili Truth 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Have a great Sunday. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara, firman yang dibagikan biarlah menjadi suatu taburan yang luar biasa untuk hati kita dan kita boleh menumbuhkannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan. Karena itu, mari kita sekarang berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat firman yang luar biasa yang Tuhan sudah taburkan. Kami bersyukur buat setiap pujian yang kami naikkan, ada sukacita, ada pemulihan Tuhan, ada inspirasi-inspirasi baru yang Engkau berikan pada tiap hati kami. Kami bersyukur buat Bapa yang baik yang sudah memberikan Tuhan Yesus dengan tujuan-tujuan yang sangat mulia. Karena itu, mari Yesus, mari Roh Kudus bimbing kami. Ya Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk kami boleh dipimpin sama Roh Kudus, untuk kami juga menjadi Yesus yang menjadi agen-agen-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyatakan isi hati-Mu Tuhan buat sekitar kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa buat semua orang, semua pribadi, dimanapun mereka berada, di sekolah, buat yang para pelajar, di kuliahan, bahkan di tempat kerja mereka, dimanapun kami dipanggil dan ditaruh Tuhan, di masyarakat. Kami boleh menjadi berkat dan menjadi saksi-Mu. Pimpin kami Tuhan. Banyak pergumulan, tapi kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Seperti firman-Mu berkata di Roma 12 ayat 12, bahwa kami harus bersukacita dalam pengharapan kami. Kami harus bersabar dalam setiap kesesakan dan kami boleh bertekun dalam doa. Kami percaya Tuhan, kami mau berjuang bersama-sama Roh Kudus dan kami akan menang bersama Engkau di saat krisis ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini, kami bersyukur Tuhan buat bangsa Indonesia. Dan kami mau bilang bahwa kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bersyukur buat Tuhan yang sudah memimpin bangsa ini, yang sudah memilih pemimpin-pemimpin terbaik. Kami berdoa buat presiden kami Tuhan, buat wakil presiden. Kami bersyukur buat semua jajaran menteri, maupun semua aparat-aparat pendukung lainnya Tuhan yang ada di negara ini. Bahkan sampai tingkat RT, RW Tuhan, kami bersyukur buat semua yang ada. Kami memberkati bangsa ini dengan kasih setia-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan kemenangan-Mu Tuhan, dan kemerdekaan pikiran yang bebas dari semua pikiran-pikiran untuk keuntungan pribadi. Kami berdoa kelahiran-Mu boleh menginspirasikan mereka semua. Dengan ramainya Tuhan, media sosial maupun media online Tuhan, dengan perayaan Natal, biar itu menjamah semua kalangan masyarakat. Biar mereka boleh melihat bahwa ada satu tokoh Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang boleh memberikan dirinya untuk semua umat manusia. Dan kami percaya mereka juga boleh melakukan setiap tanggung jawabnya dengan benar-benar kesadaran baru dari Engkau. Kami percaya Yesus boleh merasuk lewat apa yang mereka perbuat. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pemberesan yang Tuhan sudah izinkan ada di bangsa ini. Buat pemilihan pilkada, buat pemberesan kasus korupsi, buat hal-hal untuk kemajuan bangsa ini Tuhan, pembangunan yang terjadi, kami berkati di dalam nama Yesus. Supaya tidak ada tangan-tangan si jahat yang bisa mengacaukan semuanya. Tapi benar-benar Tuhan yang mengambil alih dan mengubahkan situasi di bangsa ini untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang
berkemenangan Tuhan, dan bangsa yang penuh toleransi. Kami memberkati supaya gereja-gereja juga Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi etalase kasih-Mu Tuhan, supaya benar lewat event Natal dan Tahun Baru kami boleh merayakannya dengan bersahaja Tuhan. Kami boleh memberi berkat, membagikan kasih-Mu secara nyata, untuk perhatian-Mu juga secara nyata buat sekitar kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kota kami, dan percaya kami memberkati kota Bandung juga, supaya benar-benar Tuhan yang boleh pulihkan setiap usaha-usaha yang berjalan boleh lancar, jalan-jalan boleh dipenuhi dengan ketertiban dan berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Biar ada kemajuan yang baik atas kota ini juga Tuhan, lewat bidang usaha di kota ini, bidang pendidikan Tuhan, kantor-kantor semua boleh merasakan hadirat dan pemulihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat juga. Mungkin tahun ini kami tidak bisa bebas untuk liburan maupun jalan-jalan, tapi kami mau tetap menyadari apa yang Tuhan mau ajarkan sama kami. Untuk kami boleh merayakan Natal kami Tuhan bersama keluarga, untuk kami boleh bersyukur, untuk kami lebih lagi mencari Engkau, belajar firman-Mu, dan kami boleh memperhatikan orang-orang di sekitar kami Tuhan, untuk memperbaiki langkah-langkah kami setiap hari. Kami percaya Yesus, ada pengharapan yang selalu baru, ada berkat yang selalu baru. Tuhan yang berikan inspirasi baru di Natal ini, menjadi inspirasi yang berkesan, dan kami boleh mengakhiri tahun ini Tuhan dengan satu kemenangan, di mana semua apa yang kami rencanakan boleh teraih bersama Tuhan, dan kami boleh memperbaharui semua hal-hal yang tidak layak di hadapan-Mu diganti sama hal-hal yang baru. Kami berdoa Tuhan buat jemaat juga dalam pergumulan mereka, entah pergumulan ekonomi, entah pergumulan keluarga, hubungan antar keluarga, atau masalah-masalah yang kami percaya Tuhan yang sembuhkan, pulihkan, Tuhan yang jagai, Tuhan yang berikan jalan keluar, ada solusi, ketemu orang-orang yang tepat dan jalan yang tepat. Ketika kami berharap sama Engkau dan setia, Tuhan akan memberikan kami satu solusi yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang membuat semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan yang menjadikan jalan-jalan yang baru di hadapan kami. Tuhan yang memungkinkan kami melihat perkara-perkara besar dan menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah terima doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu saudara-saudara, biarlah kita memasuki minggu ini dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya, mulai pada hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang balik kali yang kedua. Amin.